Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15 sangat luar biasa posesif. Bagaimana mungkin Lily tidak mencintai Lukas yang mudah diajak kerjasama seperti ini? Sehingga walaupun ia menjaga dan merawat Lukas, Lily masih tetap bisa bekerja dengan sangat baik. Tak jarang Lukas mengajak Lily mengobrol dan bertanya tentang beberapa hal yang ia lihat di televisi. Dan tentu saja Lily menanggapi dan menjawab semua pertanyaan Lukas. Tanpa menghentikan aktivitas bekerjanya di depan komputer. Senyum Lily merekah ketika mendapatkan pesan dari Rion yang menanyakan tentang Lily dan juga Lukas hari ini. Dengan cepat Lily mengambil foto dirinya dan Lukas yang duduk di tempat tidur Lily sedang menonton. Lalu mengirimkannya ke Rion. Beberapa saat ia bertukar pesan dengan Rion mulai dari kegiatan mereka hari ini hingga hal-hal random. Nona Lily. Lily bangun dari duduk dan keluar dari kamarnya saat mendengar namanya dipanggil. Ia kenal sekali suara itu merupakan suara Flynn, yang jika ia masuk ke dalam artinya ada sesuatu. Ya. Sahut Lily ketika ia berjalan arah pintu masuk dan mendapati Flynn memegang sebuah kotak di tangan. Ada paket untuk Anda, beritahu Flynn. Paket, aku tidak merasa memesan sesuatu, kata Lily bingung. Ada nama Anda di sini sebagai penerimanya. Flynn memperlihatkan nama penerima di kotak. Walau Lily tidak melihat ada nama pengirim. Flynn menyerahkan kotak yang tertutup rapat tersebut ke Lily, dan pergi setelah Lily menerimanya. Lily berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa, menempatkan paket tersebut di meja. Dan membukanya perlahan dengan gunting yang ia ambil dari dapur. Namun sepertinya keputusan Lily untuk membuka paket tersebut begitu ia sesali setengah mati. Ia mendapati hal menakutkan di dalamnya, hingga membuat gadis itu gemetar ketakutan dan berteriak memanggil Flynn dan Nate. Ini gila, batin Lily yang berdiri dari tempatnya duduk dan menjauhi kotak tersebut dengan wajah pucat dan gemetar ketakutan. Lily penasaran apa gerangan isi dari paket yang datang barusan. Ia benar-benar tidak ingat kalau dirinya memesan apapun juga. Apakah Rion yang memesan paket untuk Lily? Karena pria itu suka sekali membelikan Lily dan Lukas banyak hal setelah gadis itu tinggal di rumah ini. Namun wajah gadis itu berubah pucat dan dipenuhi ketakutan saat ia melihat apa isi dari paket tersebut. Flynn, Nate. Teriak Lily memanggil dua pria tersebut yang selalu berjaga di luar rumah. Hanya dalam kurang dari 1 menit pria itu sudah masuk ke dalam rumah. Berlari secepat mungkin menuju ke ruang tamu di mana Lily berada saat ini. Ada apa, Nona Lily? Tanya Nate dengan air muka panik setelah mendengar teriakan dari Lily barusan. Itu. Lily menunjuk ke arah paket ketika dirinya berdiri cukup jauh dari sofa. Tak ingin melihat isi dari kotak tersebut yang membuat gadis tersebut gemetar ketakutan. Flynn dan Nate mendekati meja dan melihat isi dari paket tersebut. Sontak keduanya melompat mundur sesaat ketika melihat apa isi dari paket tersebut. Binatang berbulu yang mati dan menumpuk di dalam sana. Masih bersimbahan darah dengan foto Lily di atas tumpukan mayat binatang-binatang tersebut.
Mengerikan dan mimpi buruk untuk seorang Lily melihat makhluk-makhluk menggemaskan itu dalam keadaan mengenaskan. Bahkan untuk Flynn dan Nate pun tidak senang mendapati hal yang barusan mereka lihat ini. Benar-benar tidak terduga dan gila. Biar kami urus ini, Nona Lily. Akan kami kuburkan. Dan kami akan meminta tambahan orang lagi untuk berjaga di sekitar rumah. Ucap Flynn, memasang wajah cemas luar biasa. Aku akan menelepon Tuan Rion untuk memberitahukan hal ini. Imbuh Nate yang segera membawa paket tersebut keluar, tak ingin membuat Lily semakin takut. Saya akan berjaga di sini sampai Anda merasa lebih baik. Ucap Flynn, kemudian melangkah ke dapur untuk mengambilkan air dan memberikannya kepada Lily agar gadis itu lebih tenang. Lily yang telah kembali duduk di sofa, menerima gelas berisi air dari Flynn dan meminumnya. Tubuhnya benar-benar gemetar hebat. Rasanya seakan isi perutnya bergejolak ingin keluar semua. Apa yang tadi ia lihat masih berbayang jelas di kepala. Tak lama suara ponsel Lily yang ada di kamar terdengar. Dan bersamaan dengan itu ia melihat Lukas keluar dari kamar Lily dan membawa ponsel sang gadis. "Lily, ini bunyi," kata Lukas yang berjalan menuju ke tempat Lily berada dengan smartphone di tangan. Melihat Lukas yang datang ke Lily, buru-buru Lily mengubah ekspresinya. Berusaha menjadi jauh lebih tenang agar tidak membuat Lukas ikut ketakutan. "Tang Yu," ucap Lily berusaha untuk tersenyum walau ia yakin tidak terlalu enak dipandang. Namun mungkin masih cukup baik untuk anak seperti Lukas. Lily melihat Rion yang menelepon. Sepertinya ia telah mendapatkan kabar dari Nate tentang yang terjadi barusan. Buru-buru ia mengangkat panggilan tersebut. "Lily, kau baik-baik aja? Tenang, aku sedang dalam perjalanan pulang. Pastikan kau dan Lukas tetap di dalam rumah bersama dengan Flynn dan Nate. Aku akan segera pulang, tunggu aku." Cerocos Rion di seberang telepon terdengar begitu panik. "Baik." Hanya itu yang sanggup Lily katakan. Ketakutan jelas masih menyelimutinya. "Princess, kau aman, tenang. Oke, aku akan segera datang." "Tahan sebentar saja, tarik napas yang dalam, jangan pikirkan apapun," suruh Rion yang telah mengubah nada suara menjadi jauh lebih lembut dan menenangkan. Sadar kalau sikap paniknya justru akan membuat gadisnya itu tidak menemukan jalan untuk tenang. "Oke." Lagi-lagi hanya satu kata yang sanggup gadis itu ucapkan. Ia berusaha keras untuk tidak menangis ataupun lebih takut lagi. Tak ingin Lukas melihat ada yang salah darinya. Panggilan berakhir. Lily menaruh ponselnya sembarangan di sofa. Menyandarkan tubuh ke punggung sofa dan menarik nafas dalam seraya memejamkan mata. Mencari ketenangan, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang ia lihat. "Lily, kenapa? Apa Lily sakit?" tanya Lukas yang duduk di samping Lily. Memandang gadis itu khawatir dengan tangan mungilnya mengelus pipi sang gadis. Mata Lily terbuka, melihat Lukas dan memeluknya erat. Beberapa saat ia menjadi takut kembali ketika otaknya memikirkan hal buruk mungkin akan terjadi juga kepada Lukas. Bersyukur ketika tadi ia membuka paket, Lukas tidak ada di sampingnya. Ia tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau bocah itu melihat pemandangan mengerikan tadi.
Bahkan untuk Lily, Flynn, dan Nate saja bergidik ngeri dan masih membuat jiwa mereka terguncang. Aku sedikit pusing, tapi aku baik-baik saja. Kata Lily tidak sepenuhnya dusta. Tapi Lily dingin sepet es. Kepala Lily pasti sakit sekali ya. Ucap bocah itu membuat Lily merasa sedikit lebih tenang. Tuan Lucas, bagaimana kalau kita ambilkan minum lagi untuk Nona Lily? Kata Flynn yang masih memerhatikan sejak tadi. Bagaimana kalau susu? Aku merasa lebih baik kalau sakit dan minum susu. Saran Lucas antusias. Ayo kita cari di dapur. Ajak Flynn. Paham kalau Lily membutuhkan waktu sendiri untuk menata emosinya saat ini. Dengan cekatan Lucas berlari ke dapur bersama dengan Flynn. Meninggalkan Lily sendirian untuk gadis itu bebas mengistirahatkan diri dan pikiran. Lily. Gadis itu mengangkat wajah saat ia mendengar suara familiar memanggil namanya. Bersamaan dengan pintu masuk terbuka, menampilkan sosok Rion yang berlari ke ruang tamu tempat Lily berada. Jangan lupakan wajah paniknya sang pria. Rion. Lily menegakkan posisi duduk saat melihat pria itu datang. Tanpa banyak bicara, Rion langsung memeluk sang gadis erat, mengusap punggung dan kepala gadis itu. Tak terkejut ketika tak lama ia merasakan gadis itu menangis dan membalas pelukan Rion dengan erat. Pria itu hanya mengeratkan pelukannya dan tak henti terus mengelus kepala dan punggung Lily. Ia tahu kalau gadis itu pastilah sok dengan yang Lily lihat dalam paket entah dari siapa itu. Bahkan Rion ketika menerima pesan dan foto isi paket itu langsung ngeri dan bergegas ke sini. It's okay, baby. Jangan ingat lagi apa yang kau lihat tadi. Lupakan sebisamu. Aku tahu kau sangat terkejut melihatnya. Aku akan cari tahu siapa yang mengirimkan itu. Dante sudah bergerak untuk mendapatkan orangnya dan alasan mengirim itu. Tenang, kau aman. Ucap Rion selembut mungkin, memberitahu kondisi sekaligus membuat Lily tenang. Lily terus menyembunyikan wajahnya di dada Rion. Agar suara tangisnya tidak terdengar oleh Lucas yang ada di dapur. Ia akan siap menerima omelan dari pria itu karena telah seenaknya membuat pakaian Rion kotor akibat air mata Lily. Hey, look at me. Pinta Rion, melepaskan pelukannya dari sang gadis. Agar dapat melihat wajah gadis itu untuk memastikan kondisi Lily. Lily menuruti permintaan Rion, melihat pria tersebut walau ia yakin dengan sangat betapa kacau dirinya saat ini. Memalukan, tapi tak punya mood untuk membenahi dirinya. Rion mengambil sapu tangan dari saku, mengelap wajah gadis itu pelan-pelan. Menghilangkan jejak air mata di wajah Lily. Melihat gadisnya seperti ini sudah cukup membuat Rion murka. Namun ia simpan dalam dirinya saat ini agar tidak membuat Lily merasakan emosi yang lain jika tahu. Aku janji akan mendapatkan orang yang mengirimkan paket itu dan memberinya pelajaran. Berani sekali dia membuat lilipatku menangis, dan dia akan membayarnya 100 kali lipat dari ini. Ucap Rion, mengelus lembut pipi gadis itu dengan jempolnya. Aku benar-benar bersyukur Lucas tidak ikut membukanya tadi karena dia sibuk menonton TV di kamarku. Kata Lily, masih memikirkan kemungkinan terburuk kalau tadi Lucas ikut membuka paket. Setelah ini, barang dan paket dari luar yang masuk ke rumah ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh Flynn dan Nate.
Aku juga akan menambah penjagaan di sekitar rumah. Jadi kau dan Lukas akan tetap aman. Beritahu Rion yang sebenarnya telah menurunkan beberapa orang untuk berjaga di luar sana. Bahkan sebelum ia sampai ke rumah tadi, Lily hanya mengangguk. Saat ini hal tersebut adalah yang paling tepat untuk dilakukan. Gadis itu juga mencemaskan Lukas. Kalau terjadi sesuatu di luar kuasanya seperti urusan paket tadi. Lily, aku membawa susu dan juga cookies. Seru Lukas yang berlari dari dapur dengan Flins mengekor di belakang dengan nampan di tangan. Namun langkah bocah itu terhenti dengan wajah menatap Lily dan Rion bergantian. Dad, kau membuat Lily menangis? Seru Lukas, memasang wajah marah saat mendapati mata merah dan bengkak Lily. Kenapa aku dituduh? Tanya Rion menatap anak laki-lakinya, bingung karena tahu-tahu mendapatkan tuduhan seperti itu. Lily tidak menangis tadi. Sekarang Lily menangis dan kau ada di sini, jadi kau yang membuatnya menangis. Simpul sang bocah. Rion menghela napas, menepuk jidat dan tertawa kecil dengan tingkah dan ucapan anaknya itu. Jangan dekati Lily, Pat. Dad, kau jahat membuat Lily menangis. Lukas duduk di antara Rion dan Lily, memeluk gadis itu erat dan begitu penuh proteksi. Menatap Rion sangar, yang sebenarnya justru menggemaskan di mata para orang dewasa di sana. Tawa kecil kini keluar dari mulut Lily, memeluk Lukas dan mencium pucuk kepala bocah itu gemas. Dan pertengkaran antara ayah dan anak terjadi setelah itu. Tak ada yang mau mengalah dan terus memperebutkan Lily. Namun hal itu justru membuat Lily benar-benar terhibur. Dan melupakan pemandangan mengerikan yang ia lihat sebelumnya tentang isi paket tadi. Walau ia tak menyangka kalau pertengkaran antara ayah dan anak yang memperebutkan Lily itu membuat sang gadis benar-benar mendapatkan sakit kepala sungguhan. Sayangnya, teror tersebut belumlah berakhir. Dante yang duduk di kursi kemudi beberapa kali menengok ke kaca. Untuk melihat Rion yang duduk diam di kursi belakang. Dante sungguh tidak berani untuk bicara sejak ia melajukan mobil menuju ke markas Pantom. Terutama setelah mendapati alasan mereka berdua ke sana. Karena telah mendapatkan sang pengirim paket 2 hari lalu yang ditujukan untuk Liliana. Yang Dante tahu saat ini hanya satu hal, Rion murka. Dante sebagai teman baik dan juga bawahan Rion selama bertahun-tahun. Paham dengan jelas bagaimana menakutkannya Rion jika sudah marah. Dan membuat Rion murka adalah hal yang paling dihindari oleh Dante dan orang-orang di bawah naungan Rion. Sang penerus Lorenzo itu bisa sangat tidak berperasaan jika sudah murka. Khususnya ketika itu berkaitan dengan keluarga dan orang-orang Rion. Pria itu sangat luar biasa posesif atas mereka semua. Sentuh sehelai rambut saja, jangan salahkan jika nyawa melayang. Itu mengingatkan Dante dulu ketika insiden yang terjadi pada Bianca. Rion sampai mengobrak-abrik San Francisco demi menemukan orang-orang yang berkaitan dengan kasus Bianca dulu. Mengerikan. Begitu sampai di markas, Dante keluar dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Rion seperti biasa. Membuat yang di sana tidak boleh lupa kalau Rion Lorenzo adalah penguasa. Dan memiliki kekuatan atas segala hal di San Francisco, bahkan sebelum ia duduk di tahta Lorenzo. Dia tertangkap berkat bantuan dari Catherine.
Beritahu Dante ketika mereka berdua berjalan menuju ke ruangan interogasi. Berikan apapun yang perempuan itu inginkan, dan sampaikan ucapan terima kasihku karena sudah menangkap tikus busuk. Kata Rion ketika paham bagaimana Dante bisa menangkap orang yang Rion cara hanya dalam waktu 2 hari. Menggunakan senjata rahasia mereka, Catherine sang wanita penggoda kelas atas. Dante membuka pintu ruang interogasi, membuat ekspresi Rion kembali mengeras dan menyeramkan. Saat melihat sosok yang ia kenal sekaligus sumber kemarahan Rion saat ini. Victor, jadi kau orangnya. Desis Rion yang bertambah marah saat tahu siapa sang pengirim paket kemarin. Kau menggunakan cara curang untuk mendapatkanku, pengecut. Koar pria bernama Victor yang kini berlutut di lantai dengan tangan di borgol. Rion merendahkan tubuhnya dan berlutut hingga sejajar dengan pria berambut pirang di depannya. Pengecut itu adalah kau, orang yang berani menakuti seorang gadis dengan cara menjijikan seperti itu. Kata Rion menepuk-nepuk keras pipi Victor. Jadi benar kalau gadis bernama Liliana Lerosa itu ada hubungan denganmu dan tinggal di rumahmu. Seharusnya aku tidak mengirimkan paket Mela. Dengan keras Rion melayangkan tinjunya di wajah Victor hingga pria itu terpental ke lantai. Bersambung.